changer bagi tim BTR. Mobil udah nggak ada, smoke juga terbatas, BTR perlu cari cara gimana mereka bisa masuk ke dalam safe zone-nya. Karena dari member mereka Zuxi Solus berhasil ditumbangkan oleh Svan. Svan numbangin satu pemain yang berada di DA. Luxi menemukan seorang Svan, tampaknya posisi ketahuan, bom akan dikokang, Luxi masuk dan pertahanannya lemparan nyangkut dalam posisi kejepit, tapi mereka bisa numbangin satu pemain Ryzen dalam posisi knock. Svan masih hidup juga. Luxi bakal maju ke depan coba menumbangin seorang Svan, tampaknya Proning lawan Proning kali ini. Dari seorang Ryzen bakal coba revive lagi, Luxi bakal spray down, langsung ditradingkan oleh anggota-anggota DA lain, tapi DA tahu di mana Svan ada. Zuxi mendapatkan satu korban, langsung tradingkan top 2 kali untuk BTR dan juga 7 kill sudah dikantongi. Yes, betul banget. Zuxi visionnya enak banget. Dia dapat another angle shot, melakukan pressure terus menerus. Rise, darahnya udah Kenok tipis banget, kenok, hampir saja. Masih bisa BTR, masih bisa. Oh, nice banget! Winner chicken dinner untuk BTR. Bigetron. Bigetron. What a nice bomb dari Bigetron, menemukan posisi batu dari tim DA langsung dalam posisi DA keacak-acak oleh Zuxi yang ngeflank, diledakin, dipulangkan ke arah lobby, dan what a nice game back to back winner chicken dinner untuk tim Bigetron RA. Betul. Wah, gila banget dukungan teman-teman, benar-benar berarti banget. Langsung BTR on fire. Aerowolf memang tadi pincang, tapi jumlah kill mereka lumayan juga untuk ngangkat poin mereka di game terakhir. Bigetron harusnya hari ini udah masuk top 2. Betul. Top 2 mendekati top 1 besok. Last day nih. Bisa lah nyalip-nyalip BTR ke nomor 1 nih. Bisa banget. Wah, gila. Tadi gue kira BTR bakal tertekan, tapi ternyata dengan permainan tenang langsung dibalikan keadaannya oleh Zuxi dan juga flanker-flanker lainnya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja di like dulu ya sebelum Di-like dulu, kita jangan pindah ke analis kita. Dari tadi udah ngomel nih analisnya. Kata dia, udah jangan ngomong terlalu banyak, gue butuh bahan katanya. Iya, benar. Kita bakal lempar kali ini ke Baginda Lord Agus Junior, take it away. Antara X juga Aero, dan Aero sayang banget tadi knock banyak di situ. Mungkin kalau dia tadi bisa stay dengan 3 orang ataupun 4 orangnya itu bisa bertahan late game. But it's okay, no problem. Nice try untuk Aerowolf. Masih ada hari esok bermain di Super Weekend. Tentunya banget tim yang berani di PMGC ini nabrak rebutan kompon. Mereka nggak pakai lama, pede. Nabrak ya nabrak. Enggak setengah-setengah. Ini yang gue senang dari semua tim dari PMGC. Semuanya komit, benar-benar kalau ingin menabrak ya nabrak. Dan kembali lagi dari 4AM yang mengambil advantage sekitaran Ferry Pierre Quarry, yang bukit-bukitnya itu banyak mangkok-mangkok kalau istilah dari Pasta Wolfie. Mangkok-mangkok yang dijadikan obstacle dimanfaatkan oleh mereka untuk nyayur tim-tim yang berdatangan dari sekitaran Pochinki ataupun dari daerah Ferry Pierre. Tapi nggak terlalu banyak, nggak seperti Bigetron. Bigetron benar-benar menghantam tim banyak banget dari daerah Tenggara Circle, entah itu RRQ, entah itu Nova ataupun Football, dan Nova dulu nyatanya yang menjadi korban pertama mereka. Zuxi lagi-lagi memperlihatkan permainan bom yang sangat apik. Semua player Bigetron pun begitu juga bermain Fred Granat dengan matang, dengan timing yang pas. Ini mesti kita pelajari juga, yang tadi dimana sebelumnya gue bilang notice skill fit itu juga perlu dipelajari, karena ini salah satu instrumen Bigetron bisa juara. Tetapi permainan Fred Granat dengan matang, dengan timing yang pas, timing yang tepat, itu bisa menjadikan modal juga ataupun salah satu instrumen mereka bisa menjadi juara. Kemudian ini DA, bagaimana mereka membagi posisinya dari 2 arah yang berbeda, dari satu high ground kemudian juga low ground. Dan itu dia yang nggak bagusnya adalah tadi ngumpul di satu spot di balik obstacle. Gue bilang itu satu playernya yang race ini, gue pikir nanti bakal bisa meratakan 3 player dari Bigetron, tapi nyatanya Zuxi tetap yang terbaik, best scouter, best racer juga. Gue pengen minta tanda tangannya si Bagas ntar nih. Kembali lagi, kita tadi sudah membicarakan zona kedua, di mana semua tim yang melakukan rotasi cepat itu ternyata loops yang benar-benar cepat melakukan rotasi, terus melakukan yang dia nekenin ke arah Pochinki, nekenin RRQ Athena, dia berani banget ya. Orang tuh kalau menekan RRQ Athena tuh biasanya mikir-mikir, ini yang kita lawan mantan juara dunia, bukan kaleng-kaleng. Apalagi kita tahu Beer 11, Ernie, D2E dan juga G9 punya aim yang cukup kuat. Terus bagaimana kerjasama tim mereka ketika salah satu playernya knock,
itu backupnya cepat banget. Tetapi Loops, lagi-lagi mereka berani untuk menabrak siapapun itu. Dan yang menariknya ada lagi Loops selalu mempunyai positioning player yang berbeda. Tadi di mana kalau kalian perhatiin, boleh di rewind, sekitaran circle ke-5 ataupun circle ke-6. Gue lupa, circle ke-5, 6, 7. Posisi dari Kaiowski dan juga Karilho itu berbeda. Di mana Kaiowski itu udah menahan circle, tetapi Karilho dia berada di arah timur laut. Itu yang menarik, jauh banget posisinya. Tapi kok mereka bisa bertahan sampai late game itu. Oke, kita lihat dulu grafik untuk Bigetron kali ini yang bakal muncul di layar kaca kita. Wah, damage done-nya hanya Miramar yang di bawah 1500. Sunhawk 1853 damage dengan damage yang diterima 844. Erangel 1118 dan damage yang diterima 1035. Vikendi yang paling besar. Mereka mengeluarkan damage 2040 damage dan damage yang diterima 1430. Berbandingnya pas banget ya. Kemudian juga kill-nya banyak banget. Di Erangel aja dia yang posisinya sedikit kill-nya, tapi bermain sangat objektif, bermain sangat apik. Ini yang kita harus contoh, kita harus ikuti permainan objektif mereka. Mereka nggak terlalu memaksakan untuk mendapatkan kill point, tetapi positioning mereka yang terlebih dahulu untuk diutamakan. Kemudian strategi-strategi yang di luar nalar juga, bagaimana Zuxi membiarkan 3 rekan timnya dulu untuk masuk ke dalam circle zone. Itu jarang orang yang mau ingin begitu. Itu biasanya semua player ya egois, ingin masuk dalam circle zone ya bareng-bareng gitu. Tapi nggak ada yang ingin mengalah. Salah satu yang harus kita coba ikutin nih, gameplay seperti ini. Kemudian juga dimasuk ke zona ketiga, banyak perbegalan yang terjadi, semua rotasi cepat dilakukan. Yang tadi gue bilang TSJ di ladang gandum versus X versus Aero yang sayang banget knock banyak, nggak bisa bertahan bermain lebih lama lagi. Kemudian juga Nova versus KP, perebutan di high ground sekitaran Pochinki yang dimana Nova positioningnya bagus banget. KP mereka emang standby di high ground, tapi posisinya terkepung oleh Nova. Nova benar-benar mengepung semua arah KP dan akhirnya memang KP nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Nova lebih imbang gitu posisinya, bisa menghantam dari semua arah angle shoot. Begitupun di zona keempat, pecah semua tim ini memperebutkan dalam circle zone. Mereka perang di pinggiran-pinggiran circle zone dan juga safe zone. Di utara itu ada Alpha 7, ada X, ada tim Secret yang berbaku hantam. Begitupun dengan Aero, bertemu dengan Loops juga, 4AM. Dan di arah timur ada KP, Nova, dan juga RRQ. Paling aman itu sebelah kiri sebenarnya, dari sebelah barat ada BB dan DA. Tapi kita lihat dulu top 10 berikut ini. Wah, Zuxi best scouter in the world. Lihat, top 10 sudah dinaiki, Zuxi langsung menanjak dengan 21 kill point, 14 assist dan KO-nya 17. Tapi dibayang-bayangi juga oleh pemain 4AM, mengerikan tetap memang 4AM, 3-3 fun. Dan Hasaki sama-sama mempunyai kill 19, tapi kembaran dari Zuxi, seorang Luxi pun bisa juga menyusul di top keempat dengan perolehan 17. Paraboy, Yuhai yang turun. Yuhai nggak bisa menanjak lagi, memang permainan dari tim Secret nggak terlalu apik di beberapa match terakhir, makanya stuck dia di 16 kill. Kemudian Paraboy begitu juga, terbegal di awal-awal game. Diikuti Silas, Order, Suk, dan Beer 11. Top. Ini kita harus coba mengikuti, maksud gue role yang kalian itu misalnya scouter, coba ikutin gaya bermain Zuxi. Nggak bisa egois, lo harus mengedulin tim lo, harus duluan masuk ke dalam circle. Kemudian juga bagaimana memberikan inisiasi flanking, posisi-posisi yang bagus. Kemudian juga timing yang tepat untuk memberikan tembakan, timing yang tepat untuk membuang frag granat. Tapi lebih bahas jauh lagi, kita lihat dulu overall ranking berikut ini. Nah, benar banget yang seperti Flo bilang, di top 2 sudah mengoleksi 114 poin untuk Bigetron Red Alliance. Benar-benar terkejar for Angry Man 129, berarti selisih 15. Bisa lah dikejar, bisa banget. Udah memperoleh 2 winner-winner chicken dinner. Cuma Bigetron Red Alliance doang dikejar. RRQ Athena di posisi ketiga dengan perolehan total 98. DA pun mengimbangi di posisi keempat dengan 94. Konena Power juga naik
di 81, Nova XQF 79, Secret Jin di total 74, Alpha 7 di 72. Ini tipis-tipis aja nih dari Konina, Nova XQF, Secret Jin dan juga Alpha 7. Masih ada 5 match lagi besok. Berharap tentunya bisa menanjak ke posisi halaman pertama dan pastinya menanjak juga mengejar Bigetron Red Alliance. Kalau bisa tuh saingan itu 1-2 Indonesia aja ya kan. Dan kembali lagi kita bahas di zona-zona keempat yang sangat amat pecah. Semua tim bermain rotasi cepat. Ini menurut gue harus direview beberapa tim bermain slow rotate aja.